karakternya keras ya, itu udah bawaan ya gitu ya. Kemudian lingkungan yang mempengaruhinya. Kalau dia punya masalah, dia mau cari kemana jalan keluarnya. Sedangkan lingkungan tidak memperlihatkan itu gitu loh. Apakah bisa mereka bantu saya? Nggak bisa. Yang bisa diharapkan cuma laptopnya. Yang diutamakan prestasi akademik. Oh ini juara olimpiade ini gitu ya. Tapi boro-boro santunnya nggak ada, melengos sana sini karena ya dia pasti mempunyai coping yang baik dalam melakukan itu. Ya, ketika ada kekerasan di depannya, dia bisa diskusi misalnya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita perlu refleksi loh. Jadi anak itu belajar. Kalau dia tantrum, dia bisa dapat tuh semua. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Halo Sobat Sehat, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Jumpa kembali kali ini di podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast RSKD Durensawit. Saya Dr. Rahul yang akan menemani teman-teman sebagai host pada episode kali ini. Kali ini kita akan ditemani oleh tamu spesial yang mungkin kalau teman-teman sudah rutin ya jadi penonton setia podcast ini beberapa kali udah mengenal dengan dokternya. Mungkin dari Dokter Dian boleh memperkenalkan diri dulu dok. Terima kasih Dr. Rahul. Baik, saya Dr. Dian, SPKJ, konsultan anak remaja. Biasanya saya ada di RSKD Durensawit itu setiap harinya di Poli. Terus mau kenalan lebih jauh lagi? Nanti habis ini kita akan mengenal lebih jauh lagi dengan Dokter Dian ya. Obrolannya akan lebih dalam lagi dok, tenang dok. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat berat ya dok, sensitif, tapi ini penting untuk kita pahami bersama. Kasus yang cukup menggemparkan masyarakat tentang seorang anak usia 12 tahun dokter, domisili di Medan, melakukan tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Kasus ini disebut dilakukan secara sadar dengan latar belakang keinginan menghentikan kekerasan yang dialami oleh kakak korban. Kakak pelaku ini. Dan setelah kejadian anak dilaporkan dikatakan merasa menyesal dokter. Mungkin langsung saja dok ya dari sudut pandang masyarakat sebagai orang awam. Mungkin ini kasusnya sangat sulit untuk dipahami dok. Bagaimana seharusnya kami masyarakat awam itu memandang tindakan seorang anak usia 12 tahun yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang tuanya dok. Baik, terima kasih Dr. Rahul. Kalau menurut Dr. Rahul sendiri, apa sih yang terbesit dari kasus ini? Perasaan apa sih? Yang pertama sih kaget ya dok ya. Yang kedua adalah heran. Karena membingungkan, karena gimana dok, motivasi untuk melakukannya itu berarti harusnya didorong dengan keinginan yang sangat besar ya dok ya. Karena dikatakan dari berbagai berita, kanal itu kalau pelaku ini melakukan secara sadar dok. Berarti kan seharusnya sebagai anak usia 12 tahun dia melakukan tindakan ini secara sadar, itu entah sudah direncanakan ataupun impulsif, pasti dorongannya sangat besar ya dok ya gitu. Dan ini mungkin yang harus mungkin yang bisa dibahas, dorongan sebesar apa dan yang dalam bentuknya yang bagaimana yang bisa sampai mendorong anak usia 12 tahun ini melakukan hal seperti ini ya dok ya gitu. Ya, baik, itu yang terjadi ya dengan kita ya. Kita ketika mendengar kasus seperti ini ya, kita kaget banget ya. Kok bisa gitu, anak kandung itu ngebunuh ibunya. Terus kita bingung, kaget ya. Kok kita bisa menciptakan seorang monster gitu loh. Iya gak? Iya dok. Kok seorang anak tuh bisa jadi seorang monster yang bisa melakukan hal itu gitu. Nah itulah. Itu yang harus kita pahami bahwa anak itu bisa jadi apa aja. Ya, bisa terbentuk jadi apa aja. Dan pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Pasti ada latar belakang yang mempengaruhinya. Gak mungkin ucuk-ucuk anak itu bisa seperti itu.
Saya ingat katanya, mungkin masih ingat Erik Erikson nih ya. Dia bilang bahwa seorang anak itu tumbuh secara nature dan nurture. Artinya dia tumbuh, dia punya cetakan secara natural ya, biologis itu ada cetakannya ya, yang dibawa oleh genetiknya, dan nurture itu dari lingkungan. Maka yang kita sebut epigenetik, maka terbentuklah anak ini. Ya, ada faktor yang diturunkan secara genetik dari orang tuanya, entah itu kecemasan, mungkin juga sikap yang karakternya keras ya, itu udah bawaan ya, gitu ya. Kemudian lingkungan yang mempengaruhinya. Yang paling pertama lingkungan anak itu siapa? Keluarga. Orang tua. Itu pertama kali yang didapat. Kemudian barulah dia bergerak lebih jauh lagi di sekolah. Kemudian masyarakat, kan gitu ya. Nah, lingkungan pertama kali yang membentuk karakter yang ada di anak itu adalah keluarga. Tadi Dr. Raul udah bilang bahwa dia tuh melakukan itu karena melihat kakaknya kan. Betul, dokter. Benar ya, dokter? Betul. Kakaknya diperlakukan dengan kekerasan ya. Kekerasan oleh ibunya ya. Dia melihat kan. Dia ada tuh. Dia melihat dari ternyata begitu ya. Kalau misalnya kita itu salah, maka yang ada kita itu dihukum misalnya gitu. Hukumannya pun keras gitu. Kalau salah hukumannya keras. Setuju ya? Setuju, dokter. Itu kan tadi Dr. Raul cerita. Iya. Ya. Jadi kalau orang salah tuh hukumannya harus keras. Nggak ada yang namanya kalau kita salah kita diajarin, ayo kita diskusikan apa yang salah. Nggak ada tuh. Kita diajak wawancara, diajak diskusi, diajak menceritakan secara verbal, kemudian memperbaiki dengan baik. Nggak ada yang tahu dia salah hukuman keras. Bahkan pakai senjata tajam, dok. Ya, betul. Itulah yang terbentuk pada anak. Oh begitu. Selain itu dia bersosialisasi nggak? Kalau dari informasinya, dok, anak ini emang kurang bersosialisasi, dokter. Terus dia ngapain aja? Kalau dari berita, bahkan diarahkan kalau pasien ini anaknya ini sering bermain game online gitu, dok. Sekali lagi, ini kita tidak bicara kasus anak ini ya, karena saya tidak memeriksa langsung anak ini ya. Jadi saya nggak ngerti nih kasus anak ini, tapi saya mengambil persepsi dari kasus-kasus yang pernah saya tangani gitu. Itu ya, Dr. Ella. Kalau itu saya nggak paham. Cuma kita bisa melihat kalau dari ceritanya Dr. Raul, dia melihat kekerasan di lingkungannya. Kemudian dia jarang bersosialisasi, dia lebih sering main game. Nah, pertanyaan saya, anak-anak dengan game, apalagi gamenya itu game dengan kekerasan, yang dibentuk itu apa? Ketika dia kalah dia harus apa? Reward and punishment-nya jelas. Reward dan punishment-nya udah jelas banget. Black and white gitu loh. Betul, dok. Bener ya? Betul. Kalau saya kalah, gitu kan gitu ya? Kayak gitu gak sih? Dokter Raul suka main game ya? Suka main game juga, dok. Gimana tuh kalau main game kayak gimana? Kan gitu kan? Iya. Itu jadi anak itu memandang tuh hitam putih gitu loh. Ya itu yang terjadi. Sehingga regulasi emosi si anak ini gak berkembang dengan baik gitu. Jadi yang dia tahu, ibunya ini kok begini, dan itu kan menyakiti. Kalau kita dimarahin kan tersakiti lah istilahnya gitu loh. Nah terus kalau orang yang dendam harus apa gitu, harus bagaimana? Nah itu yang mungkin kurang pengetahuan si anak, dan anak ini kan dalam proses pertumbuhan ya. Bagian prefrontal cortexnya yang bagian depan fungsi eksekutifnya tuh belum matang tuh, dok. Bagian untuk memutuskan sesuatu, merencanakan sesuatu, dia tuh belum matang banget. Yang berkembang itu adalah sistem limbiknya, sistem emosinya. Ya, jadi dia memecahkan masalah dengan emosi. Lebih banyak dengan emosi dibandingkan dengan pikiran yang rasional. Jadi kalau dia kesel, dia marah, bawaannya adalah emosi. Dan ketika itu terjadi, itu tidak diajarkan dan diperlihatkan bahwa kalau misalnya marah ya pakai emosi. Sehingga
tidak berpikir panjang. Ya, sehingga kalau misal menyelesaikan sesuatu kita kan sering. Nah, Dokter Rahu nih banyak nih kasus-kasus nih. Kalau misalnya lihat anak-anak yang dibawa, misalnya ya dibawa ke IGD tuh banyak anak yang apa tuh? Anak-anak yang emosi ya, tidak stabil, yang nggak stabil, tantrum, Oh, marah-marah, mukul-mukul segala macam gitu kan. Ya karena anak-anak memang dia masih dini sekali untuk copingnya, jadi belum berkembang dengan pesat untuk mengatasi masalahnya, copingnya. Jadi yang dia tahu tuh yang primitif gitu loh, acting out aja, dia keluar, dia marah-marah, kemudian dia kalau bisa dia ngamuk, orang sekitar jadi takut, kalau takut semuanya keinginan diikutin. Betul, Dok. Pokoknya ngamuk aja dulu, marah-marah aja dulu, nanti juga diikutin ujung-ujungnya. Nah itu kan maintenance perilaku kekerasan. Nah saya nggak tahu ya, mungkin pada anak ini juga begitu, dia tidak berkembang secara pikirannya, secara logikanya nggak berkembang, yang dia utamakan sama emosional aja. Jadi sehingga kejadianlah seperti itu, secara spontan dia emosi sekali. Mungkin saya nggak tahu kenapa dia bisa seemosi itu sama ibunya gitu. Apa dia dimarahin atau dia ditegur atau dia apa? Kita kan nggak tahu juga ya, karena kita nggak mengerti, nggak mau melakukan pemeriksaan itu. Tapi ada sesuatu yang mungkin menyakitkan hatinya yang kita nggak tahu latar belakangnya itu, sehingga anak itu melakukan tindakan perilaku yang sangat impulsif. Itu sih menurut saya ya, mungkin bisa terjadi seperti itu dan akhirnya dia menyesali. Setelah itu dia menyesali, kenapa saya melakukan itu ya. Saya tertarik sekali sama film yang namanya film Adolescence. Tahu ya? Tahu, Dok. Itu bagus banget. Ya, Dok. Itu ceritanya kan juga melakukan. Betul, Dokter. Padahal anaknya nice gitu loh. Anaknya baik gitu. Nah, anaknya di rumah tuh nurut gitu. Tapi siapa yang nyangka dia bisa melakukan sesuatu itu gitu. Ya, jadi semua itu kan dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu dari keluarganya, bagaimana ayahnya karakternya keras sekali gitu ya, yang harus diikuti gitu. Nah itu juga terjadi pada anak yang ya pada siapapun, kalau dia melihat role modelnya seperti itu, dia akan melakukan itu. Gitu, Dok. Tadi Dokter Dian sempat bilang ya, Dok ya, antara nature versus nurture. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, Dok ya, terkait anak ini nature-nya bagaimana, riwayatnya dari keluarga, riwayat genetiknya gitu. Berarti kan kita akan fokus ke nurture-nya ini. Tadi kita udah lihat kalau dari latar belakang ibunya memang bermasalah dengan ayahnya, dilampiaskan ke anaknya. Kira-kira bagaimana sih, Dok, baiknya pada anak usia 12 tahun, anak yang masih berkembang ini, kalau misalnya dihadapkan dengan situasi emosional yang tinggi, yang sangat pressure untuk dia, seharusnya bagaimana apakah ada cara dia untuk menghadapi itu, atau memang tidak ada, memang harusnya orang sekitarnya yang membantu dia? Karena kan tadi dokter sudah bilang ya, Dok ya, emang namanya anak-anak ya, Dok ya, memang belum berkembang nih secara logika, yang dia akan melihat apa yang dia lihat, melakukan apa yang berdasarkan apa yang dia lihat itu, berdasarkan emosinya itu, Dok. Tapi kan dari keluarganya ini dia jarang bersosialisasi, keluarganya memang mungkin kurang harmonis. Jika di posisi seperti itu, apakah ada yang bisa dia lakukan, Dok, sebenarnya? Atau memang ini kembali ke nature-nya lagi, Dok? Baik, jadi yang dilakukan pada anak usia 12 tahun. Usia 12 tahun itu kan lagi fase, istilahnya kalau lagi saya suka sekali pakai Erikson itu ya. Ini fase industri, masuki fase 6 sampai 12 tahun itu industri. Setelah itu kan fase puberitas ya. Itu. Nah, fase mencari jati diri lah istilahnya gitu, tapi baru akan masuk. Nah, fase-fase kehidupan seperti ini itu sebenarnya keterikatan dengan orang tua itu sudah dia mau lepas. Ya, sudah mulai mau mencoba mandiri. Ya, jadi kalau kita sekolah tuh namanya SMP kan dia ya kita
ngapain diantar jemput sama Iya, Dok. udah malu kan ya. Lain kalau SD ya, kalau SD kan masih ya. Kalau udah SMP tuh udah kayaknya udah bisa kok sendiri, nggak usah gitu. Nah, itu fase-fase di mana mereka tuh mau melepaskan ikatan dari orang tua padahal dia masih kecil gitu loh. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi sih pada anak ini kalau saya lihat ya, dia udah mulai kok gitu banget sih ibu saya, kok ngatur-ngatur banget sih gitu. Itu yang terjadi ya. Kok ngatur banget, masa anak nggak boleh, anak dikekang begini ABC semuanya harus. Nah itu juga yang namanya orang tua tuh harus pinter kapan kita harus narik, kapan kita harus ulur. Nah itu yang terjadi. Nah ini ibu ini ngegas terus kan, ya dia pokoknya otoriter, harus begini, kalau enggak ngamuk, marah segala macam gitu ya. Nah terus udah gitu di samping itu mungkin konflik keluarga ya, konflik dari pernikahan mereka sendiri itu juga sangat mempengaruhi anak juga ya, emosional anak ya. Ya kalau misalnya kita tanaman itu tumbuh dengan pupuk yang baik kan dia akan jadi baik ya. Gitu, kuat gitu, secara akar dia kuat gitu. Ada angin apa segala macam juga dia nggak akan goyah gitu ya karena kuat. Nah kalau anak ini dipupuk dari pupuk yang ya mungkin tanpa pupuk kali ya, mungkin dengan tanah yang kering dia rapuh gitu. Ya sama seperti kita juga, bahwa kita membutuhkan lingkungan yang baik untuk hidup. Kita membutuhkan bagaimana interaksi orang tua kita itu hangat, kemudian menghargai mereka, bagaimana mereka saling menghormati, saling menyayangi, itu kan diajarkan. Ya, nanti hal itu akan diinternalisasi sama si anak ini, yang dia akan menjadi anak yang penyayang kah? Itu seperti orang tuanya yang perlihatkan, anak yang respect orang tuanya, anak yang menghormati satu sama lain. Itu kan dilihat, anak itu tidak melihat apa yang didengar, tapi apa yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi melihat, dan lebih sangat meresap sekali itu apabila dia melihat itu. Nah, yang diperlihatkan itu sesuatu yang tidak baik untuk pertumbuhannya secara psikologis. Ya, maka dia tidak bisa, kalau dia punya masalah dia mau cari kemana jalan keluarnya, sedangkan lingkungan tidak memperlihatkan itu gitu loh. Apakah bisa mereka bantu saya? Nggak bisa. Yang bisa diharapkan cuma laptopnya, HP-nya. Dia cari solusinya di situ. Bagaimana saya harus mengatasi orang tua yang seperti ini? Kadang-kadang dia kan ekstrim juga ngasih jawaban. Sekarang kan luar biasa, ya kan? Iya, kita tanya ini, dijawabnya ini. Kalau ada yang mau marah-marah pakai pisau, apa harus yang kita lakukan? Kan dia tanya, dijawab. Dia nggak bisa nanya ke orang sekitarnya. Apalagi dengan kemampuan sosialisasi yang minimal. Yang kita harus lakukan pada anak seperti ini, seharusnya ketika orang tua tahu bahwa anaknya ini memiliki kemampuan yang kurang dalam memverbalisasi perasaannya, yang asik dengan gadgetnya dibandingkan dengan orang lain, itu segera harus kita tarik. Sebagai fitrahnya bahwa dia makhluk sosial. Setiap orang itu makhluk sosial. Ya, perkenalkan kembalilah bahwa dia makhluk sosial, yang harus berfungsi sosial, yang harus terpapar frustasi, yang ketika frustasi dia harus melakukan apa, ya. Jadi dia banyak belajar dari lingkungan, bukan dari dunia maya, tapi dari lingkungan realita yang dia harus belajar sehingga dia bisa kuat. Itu yang harus dilakukan. Baik dokter. Jadi emang berarti yang saya tangkap dari tadi dokter jawab itu, lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh ya dok ya. Banget. Kalau lingkungan toksik tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan tidak mungkin berkembang. Mungkin tidak berkembang juga secara emosional. Betul dokter. Mungkin tapi ada satu pertanyaan yang kenapa dokter pada kasus ini, kan ini mereka kakak beradik ya dokter ya. Ibunya ini kan dikatakan lebih sering melakukan kekerasan itu ke kakaknya dok ya. Apakah memang ada faktor keterkaitan, kedekatan saudara
faktor protektif terhadap saudara. Kenapa tidak kakaknya yang, karena kan kakaknya yang dapat perilaku kekerasan, kenapa tidak kakaknya yang akhirnya meledak gitu? Kenapa ke adiknya, dokter? Apakah ada misalnya penjelasan atau ada kasus-kasus serupa, dokter, mungkin yang pernah dokter baca atau dokter tangani sebelumnya, dokter? Kenapa kakaknya itu bukan yang punya yang impulsif ya? Betul, dokter. Kenapa malah adiknya yang impulsif ya? Baik, sekali lagi banyak faktor ya yang mempengaruhinya ya. Kita masih belum tahu ya, karena kita tidak tahu masalah ini. Tapi sepanjang yang saya pernah tangani, anak-anak yang sering diberikan kata-kata negatif, label-label negatif, kemudian diberikan physical abuse gitu ya misalnya ya, itu dia tumbuh dengan penuh rasa ketakutan. Dia nggak berani untuk ngomong, dia nggak berani untuk bersikap, dia sembunyi biasanya, dia sembunyi, dia nggak berani karena yang dia lihat itu adalah yang akan dia tampilkan itu rasanya serba salah semua, karena nggak ada yang nggak dihargai kan, jadi dia takut, dia ragu, biasanya gitu. Yang orang tuanya sangat keras ya, biasanya dia tumbuh jadi anak yang peragu, jadi nggak berani. Justru ketika saya nggak tahu apakah dia sering dibandingkan sama adiknya gitu ya, saya juga nggak tahu ya. Sedangkan kalau misalnya adiknya pinter, kemudian adiknya itu selalu bilang contoh adikmu tuh yang kayak gini gitu. Nah, kalau udah dibanding-bandingin sama adiknya, apalagi kayak gitu, dia nggak punya self esteem yang baik, udah dia pemalu, menarik diri kayak gitu ya. Dan adiknya yang melihat kayak gitu ya, dia bisa jadi dia tumbuh pengen jadi helper ya gitu loh, lebih agresif gitu ya. Karena kalau dia ngomong juga dia nggak akan dipukul misalnya gitu. Saya nggak tahu ya apakah seperti itu apa enggak ya. Tapi kalau memang dari info beritanya, dokter, pelaku ini dikatakan itu memang cerdas, dok. Nah, anaknya sangat pintar. Kalau dari sekolah itu dia cerdas gitu, dok, maksudnya secara intelektual ya. Nah, itu dia. Apalagi kalau adiknya tuh pintar, terus kakaknya ini diajarin nggak ngerti-ngerti sama ibunya ya, kemudian dia tangkapnya jelek, udahlah, dia jadinya diem, dia nggak berani apa-apa gitu. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi sehingga membandingkan anak itu tidak baik. Dan sering sekali orang tua itu tuh melihat tuh ke anak, seorang anak tuh dilihat dari kecerdasan secara akademik aja. Ya. Tapi secara emosional itu jelek sama sekali gitu loh. Attitude-nya gitu. Yang diutamakan prestasi akademik. Oh, ini juara olimpiade ini gitu ya. Tapi boro-boro santunnya nggak ada, melengos sana sini karena dia nggak memang di orang tuanya memang menonjolkan untuk kecerdasan secara saintis saja gitu loh. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Sedangkan anak-anak yang sompan, yang santun, yang baik, yang ramah, tapi secara akademisnya dia nggak cukup baik, itu tetap aja dipandang nggak kurang sama orang tuanya. Saya juga heran gitu loh. Padahal anak-anak yang kayak gini nih potensi menjadi suksesnya juga pasti ada gitu loh. Iya, yang dilihat cuma anak-anak yang pinter, nah itu yang salah gitu loh. Jadi janganlah terlalu kita mendewa-dewakan sesuatu kecerdasan secara akademik gitu loh. Ya, jadi kita harus seimbang antara psikologisnya, kecerdasannya dan kognitifnya itu harus seimbang. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa yang paling susah itu adalah mengatasi anak yang sangat cerdas. Dia biasanya punya sesuatu yang impulsivitas ya, yang tidak bisa dikendalikan sama pikirannya sendiri karena pikirannya terlalu cerdas gitu untuk di usianya. Itu ya dia sendiri sering kewalahan. Dia sendiri kewalahan dengan caranya dia mengatasi masalah gitu karena terlalu tinggi. Untuk usianya. Usianya. Baik, dok. Jadi seharusnya memang
hal seperti ini mungkin bisa dihindari dok ya berarti harusnya. Karena kan Harus udah bisa. terlihat kalau misalnya perkembangan anak kan nggak yang tiba-tiba dari A tiba-tiba menjadi Z Benar, gitu kan setuju. tidak mungkin dok Ya ya. dari kecil mungkin bisa terlihat secara emosional nih nggak baik nih. Ya secara emosional dia cepat marah nih, gitu ya. Tapi pinter. Ya udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa dimaklumi lah kalau kayak gitu. Anak yang emosionalnya meledak-ledak, tapi pinter. Ya udah. Biasanya kan Udah. namanya juga anak kecil gitu Ya, dok. namanya anak kecil nggak apa-apa, tapi pinter dok katanya. Iya, pinter. Tapi jelek attitude-nya gitu loh. Itu yang kita ini nggak bisa juga, nggak boleh juga dibiarkan justru yang kayak gini nih. Nanti dia kewalahan sendiri dengan attitude-nya. Itu dengan emosionalnya dia nggak bisa kendalikan. Apalagi mungkin kalau ketika sudah menuju tadi yang dokter jelaskan puberti, sudah remaja, mendekati dewasa, mungkin akan lebih susah lagi untuk Iya. dikendalikan Iya dan sih, untuk susah. anggapannya diperbaiki gitu Iya. dok ya. Bahkan mereka kayak overwhelming gitu loh, kewalahan sendiri dengan pikiran yang berjalan sendiri, yang dia tidak bisa kendalikan karena dia benar-benar mendapat masukannya dari media sosial ya, mendapat dari gadget, begini, masa begini sih, nanti kan bisa begini, nanti begini, jalan sendiri. Bahkan anak-anak yang kayak gitu sering bilang, saya walaupun tidur pikiran saya jalan terus loh, saya nggak bisa istirahat, dia kewalahan dengan itu. Akhirnya dia ya emosi sendiri, cepat marah-marah. Nah sekarang bagaimana anak ini bisa mengatur, meregulasikan emosinya dengan baik. Ketika dia lagi seperti itu, stop, saya udah nggak mau, saya mau istirahat. Itu yang dia harus bisa atur sendiri. Kemampuan itu yang ada. Baik dokter. Tadi kan sempat saya sampaikan juga ya dok ya, kalau misalnya anak ini mengatakan setelah dia melakukan tindakan itu, dia menyesal dok. Dia menyesal dan dia mengatakan kalau dia sedih karena ya dia kehilangan ibu karena tindakannya dia sendiri itu. Kira-kira kalau dari menurut dokter, apakah ini tanda bahwa sebenarnya anak ini masih ada empati, masih berkembang baik dan keputusan untuk melakukan tindakan itu hanya impulsivitas karena emosi saja atau ada faktor lain yang misalnya masalah dari sebelum-sebelumnya yang memang sudah membentuk karakter anak ini jadi seperti itu dok? Kalau dibilang empati, itu munculnya belakangan saya bilang sistem limbiknya itu mendahului perkembangannya jauh dibandingkan sistem PFC-nya tadi yang mempertimbangkan sesuatu secara rasional. Jadi dia impulsifnya, baru dia bertindak dulu, baru mikir kemudian. Nah itu khas pada anak remaja, itu khas pada anak-anak. Bertindak dulu baru mikir, ya karena itu. Nah yang terjadi pada anak ini juga seperti itu. Baru kepikiran aja, iya kalau saya ini ya, baru nyesel ya. Nah itu yang terjadi. Empatinya ya sebenarnya ya fase-fase sekarang lagi mengembangkan empati ya anak-anak itu. Ya. Dan menurut saya empatinya dia, empati anak-anak yang kurang bersosialisasi itu kurang berkembang. Karena dengan bersosialisasi kita bisa berlatih. Empatinya bisa diasah gitu loh. Betul. Kalau dia cuma ada di depan laptop atau di dalam kamarnya, dia nggak mengembangkan itu. Ya, dia selalu berada di zona yang menurut dia aman. Di situ aja nih ada. Dia nggak mau untuk keluar dari situ. Ya, menurut saya sih harus dikembangkan sih empatinya. Kalau menurut dokter, dari yang berita yang ada, dari info yang ada, memang kan tidak memeriksa secara langsung ya dokter. Apakah ini cenderung anaknya cenderung mengalami gangguan kesehatan mental atau lebih ke kriminalitasnya dok? Karena dia masih sadar kan dok dikatakannya ya waktu melakukannya itu dok sebenarnya. Nah itu dia masalahnya, saya nggak periksa ya. Iya dok. Jadi kalau saya berpikir di sini pasti ada masalah. Secara psikologis pasti ada masalah. Pasti itu dok ya. Pasti ada masalah. Sehingga dia bisa melakukan perilaku agresivitas itu. Ya. Kalau anak yang sehat secara jasmani dan rohani
dia akan melakukan pertimbangan yang lebih baik ya dibandingkan perilaku seperti itu, ya, Betul, Dok. ya kan? Atau mungkin tidak akan terpikirkan sebenarnya, Dok, ya. Tidak akan pernah terpikirkan, ya, dia pasti mempunyai coping yang baik dalam melakukan itu, ya. Ketika ada kekerasan di depannya, dia bisa diskusi misalnya, loh, kok begitu ya? Kenapa, misalnya ya, kenapa mama marah sambil bawa pisau gitu? Dia bisa dengan dia bisa secara langsung ya untuk bicara seperti itu tanpa rasa takut. Kenapa mama harus bawa pisau? Kadang-kadang sebagai orang tua kita perlu refleksi loh dari perkataan anak-anak kita. Ya kan orang tua juga belajar ya. Betul, Dokter. Jadi orang tua juga belajar. Anak pertama kan orang tua juga jadi orang tua untuk pertama kalinya, Dok, ya. Benar. Jadi dengan pertanyaan anak seperti itu kan kita belajar. Iya ya, kenapa saya marah sampai kayak gitu ya? Nah itu yang tidak dibiasakan dalam suatu mungkin dalam keluarga itu kali ya, saling memberikan refleksi satu sama lain tuh tidak dibiasakan dan menjadi sesuatu yang tabu mungkin ya. Dan nggak boleh tuh begitu sama orang tua, misalnya itu ngomongnya nggak sopan seperti itu kan sering tuh anak nggak sopan tuh seperti itu. Nah kata-kata itu sebenarnya itu tidak membuat anak menjadi tumbuh gitu loh. Ya, keinginan tahuannya langsung diputuskan begitu aja. Ya, itu dia. Sekarang kan kita sudah sudah mulai terbuka ya dengan berbagai macam ilmu psikologi yang ada di media sosial. Jadi anak nggak bisa digituin gitu. Kenapa saya nggak boleh ngomong kayak gitu? Kan boleh aja gitu. Ya, itu pertanyaan itu kan terus-terus ada di anak itu. Saya rasa sih dia punya masalah yang tidak diselesaikan. Jadi itu harus dianalisa lebih dalam lagi ya. Sebelum kita akhirnya menjadi suatu kriminalitas ya. Tapi kalau dari pengalaman dokter juga mungkin, Dok, pada anak-anak yang mungkin sebelum mungkin dibawa keluarganya dengan keluhan-keluhan yang agresivitas atau tindakan-tindakan ekstrim seperti ini dengan tidak ada riwayat sebelumnya, jadi tiba-tiba seperti itu, Dok. Apakah kedepannya ada tendensi ini akan sulit diperbaiki atau masih ada kesempatan atau kemungkinan, karena kan ini tiba-tiba sekali ya, Dok, impulsivitas yang luar biasa dan langsung ekstrim gitu. Saya selalu berpikir setiap orang tuh pasti bisa berubah. Saya selalu berpikir seperti itu. Ya, walaupun seorang kriminal pun saya berpikir pasti bisa berubah. Ada sesuatu yang bisa kita ketuk ya, sisi psikologisnya ya, yang bisa membuat orang itu bisa berubah. Sama seperti anak ini juga, apalagi anak-anak. Betul. Ya, masih gampang sekali untuk dibentuk menjadi seorang yang lebih matur ya, gampang sekali. Dengan dukungan dari lingkungan itu ya, dari orang tua, guru, teman, sekeliling yang positif, insya Allah sih saya rasa mereka punya kesempatan lain ya, kesempatan kedua ya untuk lebih baik. Banyak hal sih yang seperti itu ya, punya kesempatan kedua yang lebih baik. Anak itu cepat sekali mereka tumbuh, mereka berkembang, mereka tersugesti. Gampang sekali anak-anak itu tersugesti sama hal-hal yang baik. Jadi saya pikir dia bisa, pasti orang-orang seperti itu pasti bisa berubah. Memang pandangannya sangat berbeda, Dok ya, karena kalau menurut saya mungkin karena tidak ada pengalaman juga misalnya bekerja dengan anak-anak. Soalnya kalau misalnya mungkin dari awam juga anak ini yang malah susah, Dok, dibandingkan orang dewasa, karena mereka itu yang tadi tidak bisa mengontrol emosinya, kita mau mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan dan bagaimana cara anak itu menerima mungkin berbeda ya, Dok ya, gitu. Jujur kalau saya, kalau misalnya dihadapkan dengan anak yang tantrum atau emosi gitu, itu pasti akan sangat sulit sekali bagaimana caranya mengerti apa yang diinginkan anak ini gitu, Dok, sebenarnya.
Nah kalau untuk mungkin dari Dokter Dian tadi kan juga sudah menyebutkan bahwa ini penting untuk diketahui dari awal. Kira-kira Dok, pada batas yang bagaimanakah misalnya untuk para orang tua yang menonton ini, kapan mereka ini harus sudah mulai misalnya mencari bantuan profesional, psikolog atau psikiater pada anak-anak mereka yang dari tanda-tandanya mungkin sulit bersosialisasi. Karena kan hal seperti ini yang dikhawatirkan misalnya terjadi impulsivitas itu tadi Dok ya. Apalagi kalau misalnya bagi orang tua yang tidak bisa mengawasi anaknya terus-terusan. Karena lingkungan kan tidak hanya yang keluarga, Dok tadi bilang pertemanan, lingkungan di luar itu juga sekolah gitu. Kira-kira ada nggak sih Dok tanda-tanda untuk para orang tua ini? Gimana caranya kita menyadari anak ini ternyata harus dibantu untuk cara eksternalisasi, verbalisasi emosinya gitu Dok? Ya, jadi kalau saya lihat kalau anak tantrum nih, ya, orang tua kan suka bingung nih, anak saya tantrum nih. Selalu kalau datang ke poli itu keluhannya tantrum gitu, tantrum gitu. Oke, tantrumnya berapa lama? Saya bilang gitu kan, saya selalu tanya tantrumnya berapa lama? Lama banget gitu. Sampai pokoknya setiap kali keinginannya nggak dipenuhin, dia pasti marah-marah, ngamuk-ngamuk, mukul-mukul misalnya kayak gitu ya. Keluhannya mukul-mukul, apalah semua dipukul. Terus gimana? Ya, terus setelah itu ya udahlah, saya daripada itu saya kasih aja lah apa yang dia inginkan. Oh dikasih, oh iya. Terus kalau udah dikasih ya dia diem gitu. Terus ya udah, atau gini, kalau diambil HP-nya nih, itu, wah tantrumnya, udahlah saya capek udah biarin aja. Jadi anak itu belajar. Kalau dia tantrum, dia bisa dapat tuh semua yang dia mau. Oh ya, saya tantrum aja, nanti ibu saya juga kasih gitu. Kan gitu kan? Ya, jadi orang tua kan mau maintain perilaku itu kan. Terus saya bilang, ibu kalau ibu bisa diemin aja. Berapa lama sih dia marah-marah? Asal pastikan tempat dia marah-marah itu aman gitu. Pastikan gak ada barang pecah belah, biarin aja nangis. Ibu tebelin aja dulu kupingnya. Gak apa-apa, biar dia belajar sendiri meregulasi emosinya. Jangan dibantu terus sama ibu. Kalau dibantu terus, dia akan begitu terus. Makanya kalau misalnya tantrum, kita lihat selama dia tidak membahayakan dirinya sendiri, dia cuma nangis supaya dia dapat apa yang dia mau, ya biarin aja. Kalau cara itu nggak efektif, dia akan dengan sendirinya dia diem. Nah setelah diem, baru ajak diskusi. Apa yang adik mau tadi? Kalau adik marah, nangis, ibu kan nggak ngerti. Misalnya gitu ya. Jadi biarin aja, kita kasih waktu. Ketika anak itu tantrum, biarin aja. Nah pastikan tempat itu aman. Kalau misalnya anak nangis, tantrum, kita kasih ruangan di tempat yang nyaman gitu loh. Terus udah nyaman, dia nangis-nangis, teriak-teriak, sudah sebentar didiemin, kemudian kita bisa masuk. Adik kenapa? Gitu. Udah selesai nangisnya, boleh ngomong? Gitu. Nanti dia lebih enak gitu, dia bisa ngeluarin dulu semuanya daripada ditahan, jangan nangis. Dia makin keras itu, karena nggak ada orang yang memahami dirinya. Nah biarin aja dia nangis, udah oke. Jadi kita harus memberikan waktu ke anak itu untuk melepaskan semua emosinya dulu. Nah kalau dia menyakitin diri atau orang lain, nggak bisa lagi ya ditangani, daripada badannya penuh luka-luka, kita bawa ke profesional, minta triknya gimana. Gitu. Baik Dok. Ya. Okay. Baik Dok. Soalnya kalau mungkin bagi orang tua, kadang ada kan merasa kayak anak saya baik-baik saja kok gitu. Maksudnya merasa saya bisa menangani anak ini. Tapi kan sebenarnya apalagi kalau di public space ya dokter, di ruang publik gitu.
bagaimana orang tua ini menghandle anaknya itu kan sangat mempengaruhi orang sekitarnya juga dok soalnya. Saya setuju dengan dokter Dian tadi bilang kalau misalnya anak ini tantrum, biarkan tantrumnya tapi di tempat yang aman bagi anaknya ini dan juga untuk orang sekitarnya dok. Karena di satu sisi kalau misalnya mungkin pasti ini pendapat publik yang agak terbelah dok ya, karena pasti ada di satu sisi yang merasa kayak kok jahat banget gitu, anaknya dibiarin nangis-nangis aja gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang kayak enggak, ini anak harus belajar gitu. Mungkin ini yang dari orang tua yang baru yang tidak pernah mengalami anaknya tantrum seperti ini itu akan masih bingung sekali dok ya, apalagi orang tua yang tidak punya support system untuk mengurus anaknya. Atau mungkin orang tua yang jarang secara langsung mengurus anaknya gitu dok. Karena kan ada beberapa yang bekerja juga, terus kesehariannya banyak ternyata di sekolah ataupun sama yang penjaga, nininya seperti itu dok. Nah kira-kira kalau dari dokter, kembali lagi ke kasus yang tadi kita bicarakan ya dok, terkait kekerasan baik itu emosional maupun fisik. Kalau misalnya di keluarga atau mungkin ada yang kita saksikan ada anak yang mengalami kekerasan emosional maupun fisik, apakah itu langsung harus segera maksudnya dibawa ke pihak berwajib? Misalnya yang tadi saya kembali ke bantuan profesional, atau masih bisa kan orang Indonesia ini sukanya diselesaikan secara kekeluargaan dulu, di dalam internal dulu gitu dok. Mungkin ini yang kapan sih sebenarnya mungkin orang tua yang menonton ini refleksi ya dok ya. Kalau dulu saya pernah di hadapan anak misalnya berkelahi atau ada kekerasan, ada menggunakan kata-kata yang kasar gitu. Mungkin akan mikir anak saya apakah dipengaruhi ya dengan itu gitu. Nah kira-kira kalau dari dokter, yang paling penting yang harus segera dilakukan agar anaknya tidak menjadi korban secara psikologis itu apa dan kapan dok? Karena kan anak-anak ini masih berkembang juga dok. Mungkin bagi orang tua akan ada juga yang merasa ya udah nanti dia akan lupa sendiri gitu dok. Apakah itu benar dok? Maksudnya bisa diaplikasikan ke semua anak atau enggak? Kalau dari pengalaman dokter nih dok. Kalau misalnya orang tua merasa kewalahan, istilahnya kewalahan ya, dengan mengasuh anak ya, terus merasa ini kayaknya saya susah banget sih atas ini. Gak ada salahnya tuh mereka datang ke psikolog, minta bagaimana trik parenting yang baik untuk tumbuh kembang anaknya. Kalau bisa ya sedini mungkin gitu loh. Atau dia mungkin lewat mau diskusi tentang bacaan yang dia peroleh sama realita yang dia hadapi, silakan aja datang ke psikolog atau ke psikiater. Ya. Malah bisa menambah ini mereka kan modalitas mereka untuk mengasuh anak dengan baik seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai tunggu ada masalah. Ya, segera mungkin aja. Ini ada nih psikolog yang enak untuk parenting nih. Kenapa enggak? Psikiater anak nih lumayan buat sharing kan gitu. Kenapa enggak? Kita kan memang begitu. Kita memang ada untuk itu gitu. Untuk membantu mendampingi anak-anak itu tumbuh. Ya, jadi jangan ragu-ragu, datang aja. Ya, masalah kecil aja. Kayak susah tidur nih anak saya, kenapa enggak datang aja? Ya, kenapa ya? Nanti kan kita akan assessment. Ya. Atau ini anak nggak mau makan nasi, maunya makan roti misalnya, itu pun nggak apa-apa. Ya silahkan, supaya nggak kewalahan sendiri. Kita ada di situ kok, itu fungsi kita. Betul. Jadi lebih baik dari awal kalau memang merasa ingin perlu bantuan, hal kecil apapun, jangan ragu dok ya. Datang ke Poli Jiwa Anak Remaja. Di hari apa aja dokter? Setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat.
Senin setiap sampai hari Jumat. kita Kalau misalnya standby. mau bertemu dengan Dokter Dian, silahkan ya teman-teman, sobat sehat. Mungkin terakhir dokter, kira-kira dari Dokter Dian, apakah ada pesan untuk masyarakat, tidak hanya orang tua dok, yang tadi juga sempat kita bicarakan terus-menerus, sudah lingkungan untuk anak, supaya anak ini bertumbuh dengan baik. Kira-kira apakah ada pesan bagaimana caranya kita sebagai masyarakat ini supaya tidak mencegah tragedi serupa ini terjadi lagi dokter, meskipun untuk orang tua dan juga untuk yang belum menjadi orang tua misalnya dokter. Menurut saya sih satu, peduli ya dengan sekitar kita ya. Pasti keluarga tahu ada hal seperti ini. Saudara-saudaranya tahu ada hal yang berbeda nih pada keluarga ini. Kita harus meningkatkan kepedulian kita harus meningkatkan care kita terhadap orang lain, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa untuk segera mencari solusi bersama-sama. Sehingga tidak ada lagi orang yang sakit seperti ini. Kasihan gitu. Betul dokter. Ya, kita peduli. Tetangga kita ada yang seperti itu, ya mungkin kita bisa silaturahmi ke sana. Ya, saudara kita ke situ, kita ajak ke sana, kita ngobrol. Ya, bisa kok cari pertolongan psikologis. Sekarang cukup mudah. Tingkat puskesmas pun sudah ada. Bahkan secara online gratis pun di DKI Jakarta ada. Gak ada susahnya kok. Sebagai orang tua kita terus belajar. Tidak hanya anak yang belajar, tapi kita sebagai orang tua juga belajar. Belajar dari mana? Ya belajar dari anak kita juga yang terdekat. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan mereka, supaya mereka menjadi orang yang kuat. Baik. Terima kasih banyak Dokter Dian, sobat sehat. Itu adalah closing statement dari Dokter Dian. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua ya dok ya. Kalau melindungi kesehatan mental anak itu penting sekali dan tanggung jawab bersama. Tidak hanya orang tuanya dok ya, tapi juga lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, tetangga gitu. Dan pemerintah ya. Nah betul dokter, dan pemerintah juga. Wajib, apalagi dengan adiksi gadget di mana-mana ya. Betul. Pemakaian gadget di mana-mana itu kayaknya harus ditertibkan. Gak bisa dari kita sendiri. Harus ada tuh ikut campur. Harus ada policy maker di sini dok ya. Betul dokter. Kita juga belajar dari diskusi ini dok ya, bahwa perilaku kekerasan pada anak maupun kekerasan yang dilakukan oleh anak itu bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, tapi itu pasti ada rangkaian latar belakang sebelumnya yang akhirnya memicu tindakan ini, yang akhirnya memicu anak ini ketakutannya lah, entah kekerasan dialami atau disaksikannya ini ya udah meledak gitu. Dan anak itu juga bukan hanya pelaku pada kasus ini ya dok ya, tapi juga korban dari lingkungan yang tidak aman secara emosional. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan anaknya dok ya. Kita tidak bisa menyalahkan anaknya juga, karena anak ini sedang dalam proses belajar. Gitu dok. Semoga episode ini mengingatkan kita semua untuk lebih peka, lebih hadir, dan yang tadi Dokter Dian sampaikan, lebih peduli agar kita tidak hanya menciptakan di keluarga kita saja yang aman, tapi komunitas dan masyarakat yang aman gitu dok ya. Baik dokter, saya Dr. Rahul pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih banyak.